Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kesempatan tugas saya ini akan saya manfaatkan untuk melanjutkan materi di bulan Ramadan tahun yang lalu. Tesi kalingan boten? Wah, kalah kali kula tesi kalingan. Ramadan tahun lalu saya menyampaikan materi tentang kisah perjalanan Nabi dan Rasul. Saya sudah menyampaikan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Sudah berapa nabi Bapak-bapak? 5 nggih. Sekarang yang ke-6. Nabi sinten Bu? Enggak ada yang bisa jawab. Kalau bisa jawab betul boleh pulang. Karena ora traweh nggih. Nabi yang ke-6 yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mungkin tidak langsung selesai hari ini Bapak Ibu, bisa sampai 4 seri karena waktunya terbatas. Nabi Ibrahim namanya sangat viral di berbagai kitab suci, baik Al-Quran, Injil maupun Tanakh, kitabnya orang-orang Yahudi, dan sering disebut dengan nama Abraham, artinya bapak manusia. Di dalam Quran sendiri disebutkan sebanyak 69 kali. Jadi kalau satu orang Islam membaca Quran khatam 1 kali, otomatis sudah menyebut nama Ibrahim sebanyak 69 kali. Itu kalau khatam sekali. Padahal banyak orang Islam yang khatam berkali-kali. Silahkan kalikan saja berapa. Itu baru seorang Muslim. Coba kalau seluruh dunia khatam Quran, maka berapa miliar kali sampai sekarang orang masih menyebut nama Ibrahim. Itu baru membaca Quran. Belum ketika sholat, pada tasyahud akhir kita menyebut namanya 4 kali. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sudah 4 kali. Jadi kalau sehari sholat 5 waktu 20 kali, belum tambah tarawihnya. Berapa miliar kali orang Islam mengucap menyebut nama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim berasal dari kata ib dan rohim. Ib itu abi, artinya bapak. Jadi Ibrahim artinya bapak kasih sayang. Memang orangnya penuh kasih sayang, lembut, maka bergelar la halim. Orang yang lembut, yang sabar, suka menolong, tidak mudah balas dendam, tidak pernah membalas. Itulah Nabi Ibrahim. Beliau juga bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nanti dari 2 anaknya melahirkan banyak generasi yang banyak juga menjadi nabi. Nanti sabar nggih. Ya, paling nanti Ramadan ini enggak selesai, lanjut Ramadan tahun depan. Sabar. Beliau juga bergelar Khalilullah, kekasih Allah, teman dekatnya Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim Bapak Ibu lahir tepat pada saat Namrud dinobatkan menjadi raja. Di sepeninggal bapaknya meninggal, Namrud dinobatkan menjadi raja pada usia 30 tahun.
Jadi selisihnya dengan Ibrahim 30 tahun. Namrud naik jadi raja, Ibrahim lahir. Dan hari itu juga Namrud memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Luar biasa ini. Di usia 30 tahun dia mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Jadi semenjak penobatan jadi raja sekaligus menjadi Tuhan, Namrud ini punya kebiasaan. Setiap pagi habis mandi minum teh, minum kopi, mungkin sama dengan kita ya. Cuma bedanya kalau Namrud di istana, kita di angkringan. Begitu tirai dibuka, semua orang itu menyembah. Hula 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 hula, Namrud Namrud menyembah. Dan siapa yang menyebut Namrud Tuhan, maka permintaan apa saja dipenuhi. Minta rumah dikasih, minta onta dikasih, minta emas dikasih. Maka yang menyembah semakin banyak. Itu Namrud, raja yang lalim. Dan ketika itu pemerintahannya, Nabi menggambarkan pimpinannya seperti singa. Jadi rajanya seperti singa. Di mana saja, di hutan manapun, singa selalu menjadi raja. Coba tengok hutan mana yang rajanya bukan singa. Pasti raja hutan adalah singa. Walaupun hutan tidak pernah bikin pemilihan umum. Ada pemilu apa tidak yang jadi raja hutan, pokoknya singa. Nah, maka Namrud merajalela kekuasaannya. Rakyat yang mestinya dilindungi malah dimakan. Bagaimana dengan menteri-menterinya? Nabi menggambarkan seperti serigala menteri-menterinya, dan penegak hukumnya kalkilab, seperti anjing yang suka menggonggong. Kecuali yang datang membawa tulang, membawa makanan, anjing diam. Tapi kalau nggak bawa apa-apa, menggonggong. Itulah penegak hukumnya. Jadi pilih kasih. Dan rakyatnya kal khinzir, seperti babi. Mengerikan sekali di zaman seperti itu. Dan di zaman itulah Nabi Ibrahim dilahirkan. Cuma hadirin, begitu penobatan selesai, mungkin saking capeknya Namrud tertidur. Dan di dalam tidurnya bermimpi ada anak laki-laki kecil yang meruntuhkan kerajaannya, menghanguskan kekuasaannya, menggulingkan singgasananya, sehingga terbangun Namrud. Mimpi apa artinya? Semua dukun-dukun kerajaan dipanggil untuk menafsirkan apa arti mimpinya. Tidak ada yang bisa. Hanya satu yang mendekati kebenaran. Kata dukun ini, ya raja akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan istananya, menumpangkan kekuasaannya, menggulingkan singgasananya. Ramalannya tepat, tapi meleset sedikit, karena ternyata Ibrahim sudah lahir. Maka malam itu juga Namrud menginstruksikan, kalau ada bayi lahir di malam itu, laki-laki segera dibunuh. Ketika instruksi dikeluarkan, bapaknya Ibrahim yang namanya Azar, bahasa Ibrani-nya Tera, ada di situ. Karena memang Azar bapaknya Ibrahim itu penasihat raja. Dengar, maka segera pulang. Nah, disinilah terjadi konflik batin antara ketaatan kepada raja dengan kencitan kepada anak. Akhirnya bapaknya Ibrahim ini mengambil pilihan menyelamatkan anaknya, dibawa ke hutan, disembunyikan di dalam gua dengan harapan selamat ya syukur, mati ya sudah. Jadi Ibrahim dilarikan ke hutan, disembunyikan di dalam gua. Nah, disitulah mulai tampak mukjizat yang pertama. Dari jari jemarinya keluar madu, lalu dihisap. Bapaknya nengok sih ya, sering nengok bapaknya. Tapi setiap bapaknya nengok, Ibrahim selalu bertanya, sudah mulai bicara. Ya ayahanda, sesungguhnya siapa yang menciptakan aku? Kata bapaknya, yang menciptakan kamu ya bapak ibumu. Ibrahim tanya lagi, siapa yang menciptakan bapak ibu? Ya kakek nenekmu. Siapa yang menciptakan kakek nenekmu? Ya bapak ibunya kakek nenek. Siapa lagi yang mencipta? Terus begitu jawabannya sampai bapaknya kewalahan, terus nggak mau nengok lagi. Ucapan terakhirnya, udah nggak usah ribut, anak-anak yang lain juga nggak pada nanya, kamu nanya. Akhirnya bapaknya nggak mau nengok lagi.
Nah dari situlah Ibrahim belajar mandiri, belajar teologi, belajar arti ketuhanan. Setiap malam melihat bintang-bintang lalu mengambil kesimpulan, inilah Tuhanku yang gelap-gelip, yang maha hidup. Tapi begitu bintang hilang digantikan dengan rembulan, beda lagi hipotesisnya, inilah Tuhanku yang lebih besar. Di siang hari hilang rembulan, gantilah matahari, oh ini Tuhanku yang lebih terang benderang cahayanya. Tapi begitu malam hilang lagi matahari itu, maka kesimpulannya bukan Tuhan yang aku lihat selama ini. Dan ini terjadi selama 40 tahun Bapak Ibu, belajar agama, belajar akidah. Apa kurang matang ini? Kadang kita merasa sudah matang, padahal agamanya baru berapa tahun. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun, kuliah genepilah 6 tahun, 20 tahun. Belum lagi corona, covid, daring, orang dong. Kayak gitu sudah merasa bangga, hebat, jadi ustaz, jadi kiai. Akidahnya belum apa-apa. Ibrahim 40 tahun Bapak Ibu. Setelah lengkap, keyakinannya kuat, baru Allah mengangkat jadi nabi. Dan di usia 40 tahun, mulailah tugas yang pertama adalah berdakwah. Dan tidak tanggung-tanggung, dakwah yang pertama kali adalah dakwah menyampaikan kebenaran kepada Raja Namrud yang lalim. Enggak tanggung-tanggung ini. Maka datanglah yang pertama kali Ibrahim kunjungi adalah tempat peribadatannya Namrud, yang ketika itu di dalam pura, ya, semacam pura itu ada 300 berhala kecil-kecil. Dan ada satu yang besar, Tuhan yang besar yang dianggap Tuhannya Namrud, dan ada lagi satu yang besar, Namrud itu sendiri. Jadi jejer itu dua Tuhan itu. Tidak ada orang yang berani masuk, hanya penjaga berhala saja yang berani masuk. Itu pun tidak bisa main-main, keramat kalau bahasa sekarang. Tapi Ibrahim dengan lincahnya berlompatan dari satu patung ke patung yang lain, sambil berkata kepada patung, hei patung, banyak sesaji di sampingmu, kenapa tidak kamu makan? Tentu saja diam saja, namanya berhala. Kata Ibrahim, kalau kamu tidak makan, akan aku makan, akan aku buang. Dan ternyata betul itu, makanannya, sesajinya dibuang, dilemparkan ke patung-patung. Nah, penjaganya cuma diam saja, nggak berani mengatakan, nggak berani melarang, takut kualat itu. Kalau kamu nggak makan, akan saya hancurkan kamu. Ya namanya patung nggak bisa jawab, ya dihancurkan betul. Dihancurkan, ada kepalanya dipatahkan, ada yang tangannya, kakinya. Nah yang disisakan patung yang paling besar. Tindakan Ibrahim ini sempat dilihat oleh intel negara ketika itu, maka ditangkaplah Ibrahim untuk disidang secara terbuka, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya dalam diskusi ini, dialog terbuka, dialog akbar, Namrud sudah kalah. Tetapi karena gengsi kebangsawanannya, kuat ototnya, dengan sekali bentak ya, semuanya diam. Walaupun Ibrahim sudah membantah. Apa sih kata Ibrahim ketika ditanya Namrud, hei Ibrahim, kenapa kau hancurkan patung-patung itu? Apa kata Ibrahim? Tanyakan saja pada patung yang paling besar. Nah, tentu saja tidak bisa menjawab. Kata Ibrahim, kalau tidak bisa menjawab, kenapa disembah? Kan yang buat bapak saya, kenapa nggak nyembah bapak saya aja? Kan kalah itu. Maka tindakan yang diambil Namrud tiada lain adalah mempermalukan Ibrahim sekaligus menghukumnya. Dan hukuman yang paling pantas ketika itu tidak ada lain hukuman kecuali hukuman dibakar hidup-hidup. Ahli sejarah menghitung tingginya api yang digunakan untuk membakar Ibrahim sekitar 30 meter yang berkobar-kobar. Tetapi Nabi Ibrahim tidak dilemparkan begitu saja dengan menggunakan ketapel raksasa, dilempar dulu ke atas. Nanti dalam ketinggian tertentu baru dijatuhkan itu loh. Nah dalam kondisi genting seperti ini, malaikat Jibril menawarkan jasa, tapi Ibrahim menolak. Kata Ibrahim, aku hanya butuh pertolongan dari Allah. Maka Allah pun memberikan pertolongan. Dan Ibrahim sendiri di dalam kobaran api, apa dzikir yang dia baca?
nasrun minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah pun berfirman, ya naru kuli bardan wa salaman Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekarang banyak diamalkan oleh pemuda-pemuda tim Bantul. Karena kalau ngamalkan ini katanya dibakar tidak mempan. Aja nyobi, monggo dihafalkan. Nanti pulang duduk di atas kompor dinyalakan. Insya Allah hangus. Nabi Ibrahim ditiru. 3 hari Bapak Ibu Ibrahim dalam kobaran api. Banyak binatang-binatang yang mencoba mematikan api. Hanya satu binatang yang justru akan menghidupkan api. Kita sudah tahu semua binatang apa itu? Cecak ya. Makanya cecak boleh dibunuh. Nggak usah mikir kasihan gimana. Yang penting sunahnya adalah membunuh cecak. Tapi harus sekali mati. Tidak boleh bertahap. Kakinya dulu, buntutnya dulu, kepalanya nggak boleh. Harus langsung mati. Kalau nggak bisa nggak usah aja. Ini kalau iso langsung mati. Nganggo stop apa nganggo apa itu. 3 hari dalam kobaran api. Dan di depan kobaran api ini disaksikan oleh raja dengan rakyatnya. Jadi seperti mengadakan upacara pramuka hari terakhir api unggun. Nah ini. Makanya saya heran ini pramuka malah mengadakan semacam upacara tradisi agama Majusi. Memang Namrud agamanya Majusi. Dan itu terjadi di akhir tahun. Selama 3 hari akhir tahun dengan tahun baru. Maka jangan kaget kalau perayaan tahun baru banyak tradisi-tradisi yang kadang kita nggak sadar padahal bukan tradisi kita, pada ikut-ikutan. Jadi di hadapan kobaran api, Namrud dengan harapannya Ibrahim hangus. Tapi apa yang terjadi setelah 3 hari api berkobar kemudian padam, ternyata dari tumpukan abu tampil Ibrahim dengan segar bugar. Dalam riwayat lain disebutkan Ibrahim malah basah kuyup. Lalu apa kata Ibrahim? Ya Namrud, sekarang giliranku. Wah, gantian ini. Allah tidak perlu mengirimkan pasukan yang banyak. Cukup dengan seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya Namrud. Maka seharian hari itu Namrud kegiatannya cuma garu-garu saja. Garuk kepalanya, garuk wajahnya, karena lalatnya sudah masuk, sudah berputar-putar itu seharian itu, sampai rakyatnya bingung, ini raja kenapa ini? Kenapa ini Tuhan kita kok garuk-garuk? Tuhannya garuk-garuk itu kan mengangkat dirinya jadi Tuhan itu. Hari kedua semakin ganas lagi lalatnya sampai ke otak, sehingga Namrud jatuh menggelepar, wajahnya dicakari sampai berdarah, sampai rakyatnya menyaksikan ini, ada apa nih dengan Tuhan kita sampai berdarah-darah, Tuhan berdarah itu. Nah, tibalah saatnya hari ketiga, Namrud sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakitnya, sampai otaknya pecah, dari telinga keluar darahnya, dari hidung keluar darahnya, dari mulut keluar darahnya, maka jatuh terkapar Namrud di hadapan umatnya, di hadapan hambanya. Jadi rakyatnya saja mengatakan, ternyata Tuhan kita mati kalah dengan Tuhannya Ibrahim itu. Dan rakyat menyaksikan dari hidungnya Namrud keluar lalat. Lalat keluar itu. Subhanallah, ternyata mudah sekali membunuh raja yang sangat lalim. Tidak perlu mengirimkan pasukan, tidak perlu mengirimkan banjir, cukup dengan seekor lalat. Apa artinya Bapak Ibu? Jangan sekali-kali kita sombong. Apalah artinya kekuasaan, apalah artinya harta, kalau Allah menghendaki turun, jatuh tidak perlu repot-repot. Namrud saja cukup dengan satu lalat, apalagi kita. Maka jangan kaget kalau corona mungkin sampai sekarang masih berkeliaran, hanya satu virus yang tidak kelihatan, tapi mungkin berkembang biak. Inilah cobaan, ujian buat kita. Dan yang diperlukan dalam hal ini adalah kesabaran. Inilah Bapak Ibu makna hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim bagian pertama. Selama di Irak atau Babilonia, dakwah kepada penguasa yang lalim bernama Namrud. Jadi ketika itu
Ibrahim sudah berusia 40 tahun, Namrud sudah berusia 70 tahun, meninggal dalam kondisi mengenaskan. Demikian Bapak Ibu nggih. Sudah cukup panjang, insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sampaikan bagian yang kedua, Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pengajian tarawih pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.